Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmat itu kepada kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam juga tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa taat mengikuti petunjuk Rasulnya. Para muslim dan muslimat di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang muwahhid. Hal-hal yang bisa mengurangi keimanan seorang mukmin. Dan kita masih membahas tentang apa saja yang bisa mengurangi keislaman orang Islam, yaitu sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan dengan status derajat syirik akbar. Di antaranya adalah melakukan tabarruk, yaitu ngalap berkah, mengambil keberkahan, minta keberkahan yang terlarang. Dan itu ada dua yang setelah kita bahas, yaitu tabarruk syirki, yaitu ngalap berkah yang mengandung kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah tabarruk bid'i, yaitu ngalap berkah, meminta keberkahan, mengambil keberkahan yang mengandung kebid'ahan. Dan telah kita bahas, ya, ada 3 bentuk dari tabarruk yang bid'ah yang mengandung kebid'ahan ini. Tabarruk ngalap berkah yang mengandung kebid'ahan ini ada 3, dan ini telah kita bahas, ya, 2 di antaranya, yaitu tabarruk ngalap berkah yang dilarang terhadap orang-orang soleh dan para wali. Kemudian yang kedua adalah tabarruk atau ngalap berkah dengan waktu dan tempat-tempat serta apa saja yang tidak terdapat keterangan dalam wahyu Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya disyariatkan untuk melakukan, ya, tabarruk ngalap berkah, ya, dengan tempat atau waktu serta apa saja yang dinyatakan tersebut atau yang sudah beredar di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, dan ini akan kita bahas insyaallah taala, yaitu
tabarruk yaitu ngalap berkah dengan tempat-tempat atau apa saja yang memang memiliki keutamaan. Pembagian yang kedua adalah ya tabarruk itu ngalap berkah dengan tempat serta waktu atau apa saja yang tidak ada keterangan wahyu, tidak ada keterangan wahyu baik Al-Qur'an maupun hadis yang menetapkan bahwasanya ya ada keberkahan padanya dan dianjurkan untuk melakukan keberkahan ya mengambil keberkahan padanya, demikian. Nah, adapun rincian yang ketiga ini atau bentuk yang ketiga ini adalah ngalap berkah, tabarruk, ngalap berkah, ngambil keberkahan dengan tempat-tempat atau waktu atau apa saja yang memang memiliki keutamaan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sebagai pendahuluan kita akan sebutkan bahwasanya banyak dalil yang menetapkan bahwa adanya keutamaan serta keberkahan pada tempat-tempat yang khusus, yang tentunya keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itu milik Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada tempat tersebut atau sesuatu tersebut memang ada keberkahannya yang Allah berikan padanya. Seperti contohnya adalah Ka'bah, ya, Ka'bah yang mulia. Begitu juga 3 masjid yang telah kita sebutkan, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, demikian. Begitu juga seperti waktu-waktu ya. Waktu-waktu yang memang memiliki keutamaan pada waktu tersebut, seperti contohnya malam Lailatul Qadar, yaitu hari Arafah, hari Jumat, demikian, ya. Dan juga ditetapkan dalam dalil syar'i bahwa ada beberapa atau sesuatu yang dinyatakan memiliki keberkahan. Seperti contohnya adalah air Zam-Zam, ya. Makan sahur bagi orang yang mau berpuasa, ya, demikian. Begitu juga tindakan bersegera untuk mencari rezeki di waktu pagi dan seterusnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui ini adalah hal-hal ya baik itu ya waktu atau tempat yang dinyatakan memang ada keberkahan padanya berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kebanyakannya adalah ditetapkan lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ada juga penetapan hal itu ya dengan lewat wahyu Al-Qur'an, seperti contohnya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, demikian. Baik, perlu kita ketahui dan kita tegaskan bahwasanya cara mengambil keberkahan, cara ya ngalap berkahnya, tabarrukan dengan apa saja yang telah kita sebutkan ini, yang memang dia ditetapkan secara syar'i memiliki keutamaan dan keberkahan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang ditetapkan secara syar'i lewat dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkait dengan tempat, waktu maupun apa saja yang memang ada keutamaan padanya. Ya. Itu dengan melakukan ibadah. Contoh kita sebutkan tadi ya Ka'bah. Ya. Ka'bah itu memiliki keberkahan, Ka'bah yang mulia, tapi bukan dengan cara ya contohnya menyentuh-nyentuhkan ya tubuh keseluruhan itu pada sisi-sisi Ka'bahnya, bukan itu. Tapi melakukan ibadah yang terkait dengan Ka'bah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya adalah dengan tawaf. Dengan tawaf. Ya. Tawaf sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ibadah berupa menyentuh Hajar Aswadnya. Ya. Begitu juga rukun Yamaninya, yaitu sudut ya. Sudut dari Ka'bah yang mengarah ke Yaman. Ya, yaitu satu sudut ketika kita bertawaf sebelum sudut yang ada Hajar Aswadnya,
baru sudut yang ada Hajar Aswadnya, demikian. Nah itu dianjurkan untuk menyentuhnya dan itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Bukan karena ada keberkahan ya pada fisik Ka'bah tersebut, begitu. Ya. Tapi karena memang itu dinyatakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyentuh Hajar Aswad, ya, menciumnya, ya, dalam kondisi tawaf saja, demikian, ya, dalam kondisi tawaf saja. Nah, ini merupakan bentuk ya ibadah. Dengan cara itu pula lah, ya, ini akan mendapatkan ya keberkahan. Bukan contohnya lagi tidak tawaf, tiba-tiba langsung menyentuh dan mencium Hajar Aswad, maka ini tidak ada keberkahannya. Ya. Seperti kata Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, inilah a'lamu annaka hajar. Ya, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau ini hanyalah sekedar batu. Ya. La tadur wa la tanfa'u, tidak memberikan kemudaratan dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Laula anni, andaikan aku tidak ya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah SAW ya laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka, andaikan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menciummu, ma qabbaltuka, aku tak akan mencium, atau ma qabbaltuki. Nah seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah ini ungkapan Umar yang menunjukkan memang fisik dari Hajar Aswad itu tidaklah ya memiliki keberkahan, tidak ada keberkahan padanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah begitu juga para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, cara bertabarruk ya dengan Ka'bah itu adalah dengan cara sholat di dalamnya, karena Rasulullah SAW pernah masuk dalam Ka'bah dan beliau sholat di dalamnya. Demikian. Jadi karena kita mencontoh Nabi SAW itu bentuk ibadah, ya. Jadi ngalap berkahnya, mengambil keberkahannya dengan cara seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun ya tindakan-tindakan di luar itu terhadap Ka'bah dan itu sebagai ya atau bertujuan untuk mengambil keberkahan, ngalap berkah. Contohnya seperti ketika dalam kondisi sepi saat ini, ya, kondisi sepi saat ini ada seseorang yang berhasil masuk ya ke pelataran Ka'bah, ya, lantas tanpa bermaksud dia melakukan tawaf, dia cium, dia sentuh seluruh dinding-dinding Ka'bah. Ya. Kemudian termasuk juga Hajar Aswad, dia sentuh, dia cium, ya, bahkan mungkin dijilati sama dia. Ya, seluruhnya. Dalam rangka dia ngalap berkah, yaitu mengambil keberkahan agar berpindah keberkahan itu pada dirinya. Maka ini merupakan bentuk kebid'ahan. Ya, kebid'ahan. Bahkan ini bisa menjadi sarana menghantarkan dirinya kepada kesyirikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena bukan dengan cara seperti itu, ya, ngalap berkah ya dengan Ka'bah atau Hajar Aswadnya, tapi melakukan tawaf. Begitu caranya, ya, sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga ya ngalap berkah dengan ya Masjidil Haram, yaitu dengan cara sholat di dalamnya, i'tikaf di dalamnya, ya, beribadah di dalamnya. Nah, pernah kita sebutkan bahwasanya ya Rasulullah SAW bersabda, salatun fi al-masjidil harami, ya, sesungguhnya sholat di Masjidil Haram, satu sholat yang dilakukan di Masjidil Haram itu lebih baik daripada, lebih afdal daripada sholat 100.000 kali di masjid selainnya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, 100.000 kali. Ya. Adapun di masjid Nabi SAW itu 1000 kali lebih utama. Ya.
Adapun dalam hadis yang diperdebatkan oleh para ulama, ya, itu 500 ya kali lebih utama sholatnya di Masjid Al-Aqsa, demikian. Walaupun ini ada perbedaan pendapat tentang kesohihannya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu caranya ya untuk ngalap berkah, mengambil keberkahan dengan 3 masjid ini. Bukan dengan cara begitu sampai di Masjid ya Al-Haram itu menyentuh semuanya, memeluk dinding-dindingnya, memeluk tiang-tiangnya, ya. Demikian, ya. Menggosokkan pakaian-pakaian, ya, pipi, ya, tangan pada dinding-dinding masjid tersebut. Tidak demikian, ya. Bukan seperti itu. Mengambil keberkahan, ngalap berkah dengan 3 masjid ini, namun sholat di dalamnya, ya. Maka akan dapatkan pahala, ya, 100.000 kali lebih utama ketimbang dia sholat di masjid yang lainnya selain 3 masjid ini. Bila sholat di Masjidil Haram, ya, adapun di Masjid Nabawi maka itu yaitu 1.000 kali lebih utama ketimbang ya sholat di masjid yang lain selain dari ketiga masjid ini, ya. Adapun kalau di Masjid Al-Aqsa maka 500 kali lebih utama menurut satu hadis yang dinyatakan sahih oleh sebagian ulama, ya. Lebih utama 500 kali lebih utama ketimbang sholat di masjid yang lainnya selain dari 3 masjid ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. I'tikaf di dalamnya seperti itu, ya. Adapun tindakan-tindakan kita atau tindakan sebahagian orang yang ngalap berkahnya, mengambil keberkah dengan cara menempelkan tangan, mengusap-ngusap, menggosok-gosok, ya, tangan, menggosokkan tangan, menggosokkan pakaian, pipi, dan seterusnya pada tiang, pada dinding, masjid-masjid yang 3 ini, maka ini merupakan bentuk ngalap berkah yang bid'ah. Dan ini bisa menghantarkan pelakunya kepada syirik akbar. Mengapa? Karena tidak dijelaskan tidak ada keterangan syar'i. Seolah-olah dia tahu perkara yang gaib, ya, bahwa ada keberkahan pada fisik dari ketiga masjid ini. Padahal tidak demikian cara ngalap berkah, mengambil keberkahan dengan ketiga masjid tersebut, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Begitu juga berikutnya sesuatu yang dinyatakan dalam dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ya, bahwa sesuatu tersebut memiliki keberkahan yang Allah berikan padanya, yaitu contohnya adalah malam Lailatul Qadar, ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala demikian, Rasulullah SAW mengatakan, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Lebih baik dari 1.000 bulan. Berarti banyak kebaikan padanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka ya cara ngalap berkahnya di malam Lailatul Qadar itu adalah dengan salat, ya. Salat malam, ya. Memperbanyak ibadah, membaca Quran, ya, berzikir, ya, dan melakukan ketaatan-ketaatan seperti berinfak, bersedekah dan seterusnya. Demikian itu cara ngalap berkah, ya, dengan malam Lailatul Qadar. Bukan cara-cara yang lain, ya. Bukan cara-cara yang lain. Ya, bukan dengan cara, ya, bersenandung, ya, menyanyikan selawat, ya, atau mungkin berjoget-joget, ya, atau yang lainnya, ya, yang tentunya dikhawatirkan ini jatuh kepada, ya, bentuk tabarruk, yaitu ngalap berkah yang dia mengandung kebid'ahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang dinyatakan juga
ada keberkahan padanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keberkahan itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah air Zam-Zam, sesuatu yang dinyatakan memang ya memiliki keberkahan. Ya. Yang dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda yang disahihkan oleh sebagian ulama, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuribalahu." Air Zam-Zam adalah ya air yang ditujukan ya untuk apa dia diminum, ya untuk tujuan ya sesuatu dia diminum. Yaitu apabila seseorang menunjukkan air Zam-Zam itu untuk diminum dengan sebuah tujuan keinginan, maka insya Allah Ta'ala bisa terkabulkan. Begitu juga dalam satu hadis disebutkan ya ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam itu adalah ma'un mubarak, yaitu air yang diberkahi. Wallahu ta'ala alam. Maka cara ngalap berkahnya, cara ngalap berkahnya yaitu mengambil keberkahan ya dengan air Zam-Zam tersebut adalah dengan cara meminumnya. Ya, sembari meyakini bahwasanya keberkahan itu bukanlah ya datang dari air Zam-Zam itu sendiri, tapi memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara mandi ya dengan air Zam-Zam tersebut ya, untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendatangkan kesembuhan dari penyakit yang kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Minumnya ya mengusapkan ya air Zam-Zam itu pada sesuatu organ yang sakit, demikian seperti itu. Baik ya. Bukan ya dengan cara-cara yang lain. Seperti contohnya adalah ya dengan cara menggantungkan air Zam-Zam yang diletakkan pada benda-benda khusus ya atau tempat-tempat khusus, dipajang, diletakkan begitu ya. Yang ini ya diyakini bisa mendatangkan keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bentuk apa? Ngalap berkah tabarruk yang mengandung kebid'ahan. Ya. Karena bukan dengan cara memajangnya, bukan dengan cara ya meletakkan pada satu wadah lantas dibiarkan begitu untuk mengundang keberkahan ya agar datang pada rumah yang dipajang atau diletakkan air Zam-Zam itu terus pada satu wadah, demikian. Maka ini merupakan bentuk kebid'ahan ya di dalam mengalap berkah dengan air Zam-Zam. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Dan seterusnya dari apa saja yang memang secara syar'i, dalil syar'i Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sebagai bentuk ya sebagai bentuk atau sebagai upaya untuk mendapatkan keberkahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak boleh ya, tidak boleh kita tegaskan, tidak boleh kita ngalap berkah dengan cara selain yang ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, demikian. Ya, tidak boleh dengan cara-cara yang lain. Oleh karenanya, siapa saja yang mereka ini ngalap berkah dengan waktu-waktu dan tempat-tempat atau apa saja yang memang terdapat secara syar'i dalilnya yang menetapkan bahwa tempat tersebut memang memiliki keutamaan atau ada keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dilakukan ya pengkhususan ibadah atau pengkhususan bentuk tabarruk yang tidak terdapat dalam syar'i, tidak ada ketentuan dalam wahyu cara tersebut, namun dilakukan oleh seseorang itu ya, maka ketahuilah cara seperti ini itu merupakan bentuk ya kebid'ahan ya. Ini bentuk kebid'ahan karena menyalahi sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya, demikian ya. Baik.
Nah, kembali kita katakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa saja yang mengada-adakan, menginovasikan, mengkreasikan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Demikian. Ya, maka dia tertolak. Maka tidak boleh, ya, mengada-adakan, mengkreasikan, menginovasikan satu jenis ibadah bentuk ngalap berkah itu adalah ibadah, ya, untuk mendapatkan keberkahan, ya, dengan cara-cara yang tidak syariatkan, tidak diajarkan oleh Nabi SAW, walaupun pada waktu, ya, tempat atau apa saja yang memang di sana terdapat, ya, penetapan syar'i dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW bahwa sesuatu tersebut memiliki keutamaan, demikian pula memiliki keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita contohkan seperti contohnya adalah tindakan melakukan, ya, umroh di malam Lailatul Qadar. Secara khusus dikhususkan. Orang itu mengkhususkan umroh, ya, di malam Lailatul Qadar. Ya. Walaupun secara umum kita katakan bahwasanya, ya, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Ya. Namun apabila mengkhususkan, ya, di malam Lailatul Qadar saja, padahal yang dimasukkan oleh Nabi SAW ini, ya, kata Nabi SAW, ya, umroh, ya, di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Ya. Hadisnya sahih. Nah, ini panjang, itu waktunya mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak boleh dikhususkan. Tidak boleh dikhususkan. Dengan melakukan umroh contohnya di waktu Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Yang bisa jadi belum tentu itu malam yang tepat, ya, untuk Lailatul Qadar, demikian. Seperti itu. Maka ini sebuah kekeliruan. Bisa jadi tindakan seperti ini, ya, keyakinan seperti ini membuat, ya, ibadah umrah ini menjadi, ya, bentuk tabarruk yang dia terlarang dan mengandung kebid'ahan. Padahal kalau tidak ada keyakinan seperti itu, contohnya karena dia ingin melakukan umrah, ya, atau melakukan tawaf, ya, atau melakukan ketika i'tikaf ketika itu, ya, tanpa ada keyakinan karena dia memang ingin memperbanyak ibadah ketika itu, lantas bertepatan ketika itu tawaf atau umroh, ya, itu sampai melewati Lailatul Qadar, maka ini dibolehkan, tapi tidak mengkhususkan, ya, seperti itu. Nah, seperti juga yang sudah kita sebutkan, ya, yaitu dengan cara tabarruk, yang ngalap berkah dengan dinding-dinding masjid, ya, dengan dinding Ka'bah, menciumnya, menyentuhnya, ya, menggosok-gosokkan tangan, pipi, pakaian, ya, pada dinding-dinding Ka'bah, dinding masjid, ya, baik itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, atau dengan, ya, menyentuh dan menggosok, memeluk, ya, makam Ibrahim, ya. Ya, kalau sekedar hanya dia karena baru tahu ini makam Ibrahim lantas dia memeluknya tanpa ada maksud untuk ngalap berkah karena dia begitu, ya, baru tahu inilah apa? Baru tahu ini adalah makam Ibrahim, maka tidak masalah bagi dirinya. Namun apabila dia berkeinginan untuk ngalap berkah dengan cara memeluk atau menyentuhnya, maka ini adalah ngalap berkah tabarruk yang mengandung kebid'ahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Atau contohnya ngalap berkah, ya, dengan cara menyentuh-nyentuh, menggosok-gosok, menempelkan pakaian, ya, pada batu yang disebut dengan Hajar Ismail, ya, Hajar Ismail, ya, atau dengan kain Ka'bah itu yang menutupinya, ya, dan seterusnya. Maka ini semuanya adalah diharamkan karena ini merupakan, ya, perkara baru, ya, dalam ibadah ngalap berkah, demikian. Tidak ada pensyariatan dalam hal ini, ya. Ini perkara baru yang tentunya diharamkan. Baik. Perkara baru dalam urusan agama.
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sepakat, demikian pula para salaf dari umat ini, ya, dari 3 generasi sahabat, tabiin, tabiun tabiin, bahkan para ulama ya Islam yang ternama itu tidaklah ya mensyariatkan hal-hal seperti ini, ya, menyentuh-nyentuh, mencium, ya, kemudian menggosok-gosok pada dinding Ka'bah semuanya, ya, tanpa ada tawaf sebelumnya. Begitu juga dinding-dinding Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya. Begitu juga makam Ibrahim, ya, atau Hijr Ismail, batu Ismail, batu yang disebut dengan Hijr Ismail dan seterusnya. Ini tidak disyariatkan. Ini sepakat para sahabat, demikian para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta para ulama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat dari Abdul Razzaq di dalam kitab Al-Maqam di halaman 8957, demikian pula disebutkan oleh Al-Faqihi, ya, ketika menyebutkan zikru mashil maqam, ya, penyebutan tentang menyentuh makam Ibrahim itu di halaman yang ke 1005 dengan sanad yang sahih, ya, berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Jurayj yang mengatakan qultu li Ata'in, aku berkata kepada Atha, yaitu Atha bin Abi Rabah, ara'aita ahadan yuqabbilul maqama au yamassuhu, ya, bagaimana menurut Anda seseorang yang dia mencium makam Ibrahim atau menyentuhnya? Qala amma ahadun yu'taddu bihi fala, ya, ia mengatakan adapun, ya, seorang yang dianggap hal itu dengannya, maka itu tidak, maksudnya tidak disyariatkan yang seperti itu. Ya. Dan ini adalah Atha bin Abi Rabah, ya, itu seorang ulama tabi'in, demikian, yang mengajarkan, ya, di Masjidil Haram, ya, yang mengajar di Masjidil Haram ketika di zamannya, demikian. Ini menunjukkan, ya, ijma' para sahabat dan ulama tabi'in, ya, tidak ada pensyariatan tentang hal tersebut. Nah, tentunya kalau seandainya itu disyariatkan, maka tentunya banyak, ya, kita dapatkan riwayat-riwayat di mana para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in melakukannya, ya, karena mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan. Namun tidak demikian, ya. Perhatikan, ada perkataan Al-Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, ini ulama kenamaan dari madzhab Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab Mansak beliau di bab yang kelima halaman 397, beliau mengatakan la yuqabbilu maqama Ibrahima wa la yastalimuhu fa innahu bid'atun. Kata beliau, tidak boleh mencium makam Ibrahim dan tidak boleh untuk menyentuhnya, karena sesungguhnya itu adalah bid'ah, kata beliau. Lihat ungkapan bid'ah ini dari, ya, dari Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, ya. Begitu juga Al-Haytami, seorang ulama, Ibnu Hajar Al-Haytami kalau tidak salah, ya. Ini yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan, ya, ketika memberikan komentar terhadap ungkapan ini, ya, at-takbilu wal istislamu ibadatani matlubatani fi al-hajaril aswad fala yasbutani li ghairihi illa binassin kadzalika, ya. Menyentuh, mencium dan menyentuh adalah dua ibadah yang dituntut untuk dilakukan terkait dengan hajar aswad, itu pun ketika tawaf, ya. Maka tidak boleh ditetapkan untuk selain dari hajar aswad ini kecuali dengan dalil pula. Jadi nggak boleh, ya. Jadi ini bagaimana ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama kita ini menetapkan, ya, kalau melakukan ibadah itu harus dengan dalil, begitu, ya.
Kemudian beliau menyebutkan dalil di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyentuh rukun Yamani, ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada dalil yang menyebutkan tentang menyentuh atau mencium ya makam Ibrahim. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan seterusnya, ya. Seterusnya maka tidak boleh kita lakukan, ya. Satu bentuk ngalap berkah, ya, ngalap berkah yaitu tabarukan, ya, ngambil keberkahan itu dengan cara, ya, yang tidak pernah disyariatkan dalam dalil, ya, wahyu Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun terhadap sesuatu apa saja seperti batu, tanah, yang memang disebutkan itu ada di tempat-tempat yang utama, ya. Seperti contohnya tanah haram. Ya, tanah haram ini disebut dengan tanah suci dalam bahasa kita, kan gitu, ya. Lantas seseorang itu contohnya gimana caranya dia ngalap berkah di tanah haram? Contohnya dia berguling-guling di tanah tersebut, ya, agar debu-debunya itu nempel pada tubuhnya atau pada pakaiannya. Ini merupakan bentuk, ya, perkara baru dalam agama seperti ini, ya. Tidak dibenarkan seperti ini, ya. Tidak dibenarkan. Ini merupakan bentuk ngalap berkah yang mengandung kebid'ahan. Dikhawatirkan jatuh ke dalam, ya, kesyirikan atau bisa menghantarkan pelakunya ke dalam kesyirikan. Di antara dalil yang menunjukkan haramnya tabarruk, yaitu ngalap berkah, dengan apa saja yang memiliki keutamaan, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan, ya, adalah dalil yang terdapat dalam Sahih Bukhari, ya. Ini sudah kita sebutkan, yaitu ungkapan dari khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang beliau ini, ya, kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'ala al-haqqa 'ala qalbi Umar wa lisanihi." Ini sudah kita sebutkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran itu ada pada hati Umar dan lisan Umar. Begitu juga Rasul bersabda tentang, ya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ya, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ya, teladanilah dua orang ini setelahku, sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ya. Nah, ini sudah pernah kita sebutkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan baru saja tadi kita sebutkan juga. Apa ungkapan Umar ketika beliau menyentuh atau mencium Hajar Aswad? Beliau mengatakan, "Inni la'alamu annaki hajarun." Ya. Sepertinya bacaan seperti ini yang benar. Annaki hajarun. La tadurru wa la tanfa'u. Ya. Tapi kalau dari lafaz la tadurru wa la tanfa'u, maka di sana lebih tepat annaka, ya. Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau hanyalah sekedar batu, tidak bisa memberikan kemudaratan dan tidak bisa memberikan kemanfaatan. Ya. Tidak ada kemudaratan yang bisa tertimpa atau bisa bala musibah datang karena Hajar Aswad ini, dan tidak juga bisa datang keberuntungan, ya, kemanfaatan, ya, kebaikan, ya, dengan Hajar Aswad ini, ya. Kalaulah aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, tentu aku tak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian. Ini ungkapan Umar jelas sekali, ya, bahwa mencium Hajar Aswad itu adalah mengikuti Nabi SAW. Demikian.
Ya. Maka seorang mukmin ketika melakukan hal tersebut itu karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena ya ngalap berkah dengan fisik Hajar Aswad itu, bukan demikian, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi kalian ada suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, demikian. Jadi ada teladan yang baik, mencium, menyentuh Hajar Aswad. Nah, itunya yang kita contoh. Dengan begitu akan kita dapatkan kebaikan. Seperti itu. Bukan dikarenakan batu ini, ya batu Hajar Aswad ini yang fisiknya mengandung keberkahan, bukan, ya. Nah, apabila kondisi Hajar Aswad demikian halnya, yaitu dia lebih utama ketimbang Ka'bah, ya. Ketimbang Ka'bah, untuk diyakini bahwasanya Hajar Aswad ini, kita ulangi, Hajar Aswad itu merupakan, ya, sesuatu yang lebih afdal ketimbang Ka'bah itu sendiri, ya. Nah, perlakuan Umar terhadap Hajar Aswad demikian, bahwasanya batu itu, Hajar Aswad itu tidak memiliki keberkahan pada fisiknya, zatnya, ya. Lalu tentunya, ya, selain dari Hajar Aswad ini seperti tempat-tempat, benda-benda, ya, atau apa saja yang memiliki keutamaan, itu lebih utama untuk diyakini bahwasanya tidak ada keberkahan pada zatnya, pada fisiknya, demikian, seperti itu. Ya. Maka seorang muslim wajib dia, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara yang disyariatkan, ya, dengan cara yang disyariatkan, yang ditunjukkan dan diberi teladan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabatnya, ya, pada apa saja yang memang ada keberkahan padanya. Ya, dengan cara beribadah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Tidak boleh menambahnya. Tidak boleh menambah-nambahinya, seperti itu, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan diantara pula yang menunjukkan haramnya tabarruk, ngalap berkah dengan apa saja yang memang ada keutamaan padanya atau ada keberkahan padanya, namun dengan cara yang tidak disyariatkan, yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yaitu riwayat yang sahih dari Habrul Ummah, Turjumanul Quran, yaitu, ya, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sepupu Nabi SAW, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau ini pernah mengingkari orang yang menyentuh, ya, empat rukun Hajar Aswad itu, empat rukun dari Ka'bah itu. Rukun itu maksudnya sudut-sudutnya, semua disentuhi, ya, disentuh oleh orang tersebut, ya, seperti contohnya sudut dari Hajar Aswad, kemudian berikut setelahnya adalah, ya, rukun Syami yang pertama, kemudian setelahnya sudut rukun Syami yang kedua, baru berikutnya adalah rukun Yamani. Ya. Maka ini diingkari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Nabi SAW tak pernah menyentuh kecuali hanya Hajar Aswad dan sudut sebelum Hajar Aswad ketika tawaf itu, ya, disebut dengan apa? Rukun Yamani. Adapun sudut setelah Hajar Aswad yang setelah itu dan setelahnya lagi, itu dua sudut setelah Hajar Aswad ketika kita memutar untuk tawaf, maka itu disebut dengan rukun Syami.
itu tidak ada syariatnya. Demikian ya. Nah, pengingkaran Ibnu Abbas terhadap orang yang melakukan ya persentuhan terhadap semua sudut-sudut Ka'bah itu, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Demikian. Begitu juga ada pengingkaran dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengingkari orang yang menyentuh makam Ibrahim. Demikian ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kita jelaskan kembali, kita tegaskan kembali bahwasanya ya, tabarruk yang bid'ah ini, yaitu tabarruk ngalap berkah yang terlarang yang dia mengandung kebid'ahan ini sesungguhnya merupakan sebab terbesar yang bisa menghantarkan seseorang itu kepada syirik akbar. Maka berhati-hatilah kita, ya. Oleh karenanya ya kita dapatkan ya tatkala Allah Subhanahu wa taala ya didurhakai dengan cara seperti ini, yaitu tabarruk yang bid'i seperti ini yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya. Ternyata hal ini menghantarkan mereka pada umumnya kepada ya syirik akbar, menghantarkan mereka kepada syirik akbar. Demikian. Ya. Untuk langkah tahapannya jatuh dulu ke dalam syirik tabarruk ya tabarruk yang syirki, yaitu ngalap berkah yang syirik. Pertama, diyakini ya, oh ini adalah tempat, ini adalah waktu, ini adalah benda-benda sesuatu yang utama, yang ada keutamanya dan dinyatakan ada keberkahannya. Lalu mereka pun melakukan apa saja pada benda-benda tersebut sesuai sesuka hati mereka. Ya, tanpa mengindahkan dan memperhatikan ya tata cara tabarruk yang syar'i di dalam ya beribadah terkait dengan apa saja yang ada keutamaan tersebut yang datang dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ini tidak diindahkan. Mereka lakukan seperti itu. Kemudian hal ini ternyata mendorong mereka, dan ini tentunya dari syaitan, mendorong mereka untuk melakukan ngalap berkah, ya, ngalap berkah yang dia jatuh kepada kesyirikan. Ya, diyakini bahwasanya ya ini ternyata sesuatu yang sesuatu ini bisa memberikan keberkahan dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Ya. Seperti air Zam-Zam, diyakini dia bisa memberikan keberkahan, maka dipajang oleh dia. Nah, seperti itu. Ya, ini tentunya ada tabaruk yang syirik. Sampai-sampai akhirnya menghantarkan mereka untuk melakukan tabaruk yang syirik yang lainnya. Pada benda-benda yang mereka atau pada sesuatu atau apa saja yang mereka yakini bahwasanya ini ada keutamaan, padahal tidak ada. Padahal tidak ada. Ya, padahal tidak ada keutamaan pada sesuatu tersebut. Lantas mereka melakukan tindakan tabarruk, yaitu ngalap berkah pada sesuatu tersebut. Diyakini bahwasanya ini merupakan sesuatu yang bisa menghadirkan keberkahan secara sendirinya. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan. Nah, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan pernyataan dari Ibnu Ishaq, ya. Beliau menukilkan, Ibnu Ishaq menukilkan, Ibnu Ishaq ini adalah pemilik kitab Al-Maghazi, ya. Demikian pula yang lainnya yang menunjukkan bahwa sebab
ya jatuhnya orang Arab ke dalam kesyirikan adalah pengagungan terhadap bebatuan ya tanah haram yang ada di Mekah dan bertabarruk dengan batu-batu tersebut. Bahkan ya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki yang bermadzhab Maliki ya ketika beliau memberikan penjelasan terhadap tabarruk, beliau mengatakan al-ammatu la taqtasiru fi dzalika ala haddin bal tatajawazu fihi al-hududa wa tubalighu fi jahliha fil tilmasil barakati hatta yudakhilaha lil mutabarraki bihi ta'zimun ya yakhruju bihi anil haddi farubbama i'taqada fil mutabarrak fi mutabarraki ya bihi ma laysa fihi wa hadha at-tabarruk huwa aslul ibadati wa li ajlihi qata'a Umaru radhiyallahu anhu asy-syajarata allati ya biwai'i tahtaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal huwa kana aslul ibadati al-awsan ya fil umamil khaliyati hasaba ma dzakarahu ahlus siyar. Beliau menyatakan dalam kitab Al-I'tisam ya orang-orang awam mereka tidak terbatas ya hanya pada hal itu saja. Bahkan mereka berlebihan melewati batasan-batasan tersebut. Mereka berlebihan di dalam kebodohan mereka di dalam mencari keberkahan sampai ya masuklah ya pengagungan ya terhadap sesuatu yang diambil keberkahan dengannya sampai keluar dari batasan tersebut. Bahkan terkadang meyakini pada sesuatu yang diambil keberkahan tersebut ya sesuatu yang dinyatakan ada keberkahan tersebut itu dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Padahal ya tabarruk tersebut adalah asal ibadah ya asal ibadahnya. Oleh karena itulah Umar radhiyallahu anhu itu pernah memotong pohon yang Nabi SAW itu pernah berteduh di bawah pohon tersebut ya. Karena itu merupakan bentuk asal peribadahan berhala-berhala pada umat-umat yang telah berlalu sebagaimana yang disebutkan oleh ahli sejarah demikian ya. Ini ungkapan dari ya Abu Ishaq Asy-Syatibi demikian. Oleh karenanya ya jangan sampai berlebihan kita ya. Jangan sampai berlebihan. Ini menunjukkan ya haramnya segala bentuk tabarruk yaitu ngalap berkah yang terlarang. Baik itu yang syirik sampai meyakini bahwasanya sesuatu yang dinyatakan memang ada keberkahan itu ternyata diyakini keberkahan itu ada secara sendirinya dari sesuatu tersebut. Nah, ini merupakan kesyirikan. Betul bahwasanya para sahabat ngalap berkah dengan fisik Nabi. Jangan sampai diyakini Nabi SAW itu fisiknya itu mendapat menghasilkan keberkahan dengan sendirinya. Ya, memberikan keberkahan dengan sendirinya itu syirik. Bahkan ini merupakan bentuk syirik akbar. Ya, begitu. Jangan sampai diyakini bahwasanya air Zam-Zam yang kata Nabi itu ada air yang diberkahi. Jangan sampai diyakini bahwasanya ya air Zam-Zam itu mendatangkan keberkahan dengan sendirinya. Ketahui Nabi sendiri mengatakan wal barakatu minallah, keberkahan itu datang dari Allah. Demikian. Lebih-lebih ya sesuatu yang tidak ada keutamaan serta keberkahan padanya yang datang dari Allah, keberkahan tersebut sampai diyakini itu ada keberkahan padanya atau bisa mendatangkan keberkahan dengan sendirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini kesyirikan ya. Oleh karenanya jauhi segala bentuk tabaruk yang terlarang ya. Walaupun yang paling rendah itu adalah tabaruk yang sifatnya bid'ah yang sudah kita jelaskan yang mengandung kebid'ahan ya. Karena ya tabaruk seperti ini yang mengandung kebid'ahan ini bisa menghantarkan kepada tabaruk yang syirik yang mengandung kesyirikan. Demikian wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya.
barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan materinya. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ada seorang kakek yang hilang sudah beberapa tahun ini. Mulanya dia pergi ke ladang untuk mencari kayu, namun sampai sekarang tidak pernah pulang. Keluarganya tanya ke dukun, kata dukun itu disembunyikan makhluk halus. Kejadian seperti ini bukan sekali, ada juga beberapa orang yang hilang dan dikembalikan, namun jadi seperti orang gila dan sering kesurupan dan qadarullah meninggal dunia. Itu bagaimana ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang hilang bisa jadi karena tersesat, bisa jadi juga ya ditawan oleh manusia, bisa juga ditawan oleh makhluk halus, bisa jadi, ya, bisa jadi demikian. Apakah ada orang yang bisa dibawa oleh makhluk halus atau disembunyikan makhluk halus? Maka kita katakan Nabi SAW itu pernah berdakwah kepada para jin. Sampai-sampai para sahabat ketika itu tidak menemukan Nabi SAW keberadaannya. Mereka kecarian. Dalam satu riwayat yang sahih demikian. Ya. Maka ini bukti bahwasanya, dalil bahwasanya Nabi pun ketika beliau berdakwah ke wilayah ya atau ke alamnya bangsa jin, itu para sahabat kecarian tidak mendapatkan. Ya, kecarian tidak mendapatkannya. Artinya bisa jadi memang demikian, bisa. Ya. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun kesalahannya adalah bertanya kepada dukun, ini permasalahannya. Sebenarnya tidak perlu untuk bertanya kepada dukun. Karena kita sudah sebutkan tadi, ya, sebab-sebab ya kehilangan atau hilangnya seseorang itu bisa jadi karena memang tersesat, tidak bisa pulang karena nggak tahu arah pulang, arah jalan pulang, atau bisa jadi karena ditawan manusia, disembunyikan manusia, atau bisa juga jadi disembunyikan atau ditawan oleh para jin, bisa jadi. Jadi tidak perlu tanya kepada dukun, kesalahannya bertanya kepada dukun, ya. Karena Rasulullah mengatakan man atakahinan au arrafan, ya, fasa'alahu bima fasa'alahu ya fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang datang kepada dukun ya atau tukang ramal lalu dia bertanya kepadanya atau dia membenarkan apa yang disampaikannya, apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu datang kepada dukun, cukup ya tadi opsinya atau sebabnya sudah kita sebutkan. Bisa jadi memang dia tidak ditemukan, sudah dicari ke berbagai penjuru hutan tersebut nggak ditemukan. Baik, berarti bisa jadi adalah dia tidak memang berada di hutan. Atau bisa jadi memang ada orang yang menyembunyikannya atau menawannya supaya mungkin barangkali ya keluarganya bisa memberikan tebusan. Atau bisa juga ya ditawan atau dibawa pergi oleh jin jahat, jin setan. Bisa jadi, tidak perlu tanya kepada dukun, ya, tidak perlu. Dan tidak perlu yang menggunakan jasa dukun, tidak perlu, ya. Cukup minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ketika di tempat biasa mencari kayu itu dibacakan Al-Qur'an, diruqyah tempat tersebut, demikian, begitu. Diruqyah tempat tersebut agar barangkali ya setan-setannya pergi ya sehingga setan ini yang menutupi keberadaan sang kakek tadi ini bisa hilang, pergi dan bisa tampak sang kakek tersebut, begitu. Jadi nggak perlu ke dukun. Ya. Dan orang-orang seperti ini memang biasanya bisa jadi adalah kesurupan setelah itu, ya, karena biasa berinteraksi dengan si setan tersebut, ya. Ya. Dan bisa juga meninggal dunia, ya tentu, ya.
Baik seperti itu ya. Jadi tidak perlu datang kepada dukun. Lebih-lebih juga ada ancaman dari Nabi SAW untuk lam tuqbal ya salatuhu ya arba'ina lailatan. Ya tidak akan diterima 40 ya hari ya salatnya, demikian seperti itu ya. Tidak usah tanya kepada dukun. Ya, dicari saja dan upayakan seperti yang tadi kita sebutkan. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum, Afan Ustadz, saya Sofyan dari Lubuk Pakam. Saya ingin bertanya, saya punya 2 anak perempuan yang berusia 4 dan 7 tahun yang akikahnya belum ditunaikan dan istri saya baru melahirkan anak laki-laki. Kira-kira mana yang harus didahulukan akikahnya Ustadz? Berhubung keterbatasan dana, saya dan istri hanya mampu membeli 2 kambing. Mohon jawabannya Ustadz. Dan berhubung saya juga mempunyai hutang dengan teman senilai ya 2 ekor kambing, seharga dengan 2 ekor kambing, manakah yang harus didahulukan Ustadz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketahui bahwasanya para ulama mereka sepakat bahwasanya membayar hutang kepada manusia itu hukumnya wajib. Sepakat dengan status ijma, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kenapa? Banyak dalil menunjukkan hal tersebut. Di antaranya hadis Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung bergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Jadi dibayarkan. Ini sepakat para ulama dengan status ijma. Adapun akikah, hukum akikah para ulama mereka ini ya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib ya bagi yang mampu. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan bahkan makruh ya untuk dilakukan, demikian ya. Nah tentunya ya mendahulukan sesuatu yang wajib yang disepakati dengan status ijma oleh para ulama itu lebih utama ketimbang mendahulukan sesuatu yang masih diperdebatkan oleh para ulama tentang hukum wajibnya, seperti itu. Maka saya condong bayar hutang terlebih dahulu. Bayar hutang. Bukan akikah. Mudah-mudahan dengan bayar hutang tersebut akan dimudahkan untuk apa? Untuk bisa berakikah, demikian. Ya. Seperti itu. Bayar hutang terlebih dahulu. Lakukan bayar hutang. Ya. Nah selesaikan. Setelah itu maka nantikan rezeki dari Allah SWT. Ya. Dan untuk akikah, mana didahulukan apabila ternyata ada rezeki berikutnya, maka dahulukan akikah anak yang baru lahir. Seperti itu. Anak yang baru lahir. Ya. Pilih waktunya sesuai petunjuk Nabi SAW, yaitu di hari ke-7 atau di hari ke-14 atau di hari ke-21, demikian. Demikian ya. Adapun apabila ingin mengakikahi ya anak yang 2 orang sebelumnya yang telah lahir yang di usia 4 tahun atau dan begitu yang 7 tahun, maka silahkan jika ingin berpendapat untuk mengakikahi anak yang sudah besar ini ya karena mungkin telah mampu, silakan berpendapat dengan pendapat ya ulama yang lain yang membolehkan untuk mengakikahi anak walaupun ya anak tersebut sudah besar asalkan belum baligh. Itu satu pendapat dan mengatakan demikian. Dan ini salah satu pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, demikian. Ya, wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pagi ini Allah berikan keberkahan kepada Ustadz yang banyak, maksudnya keberkahan yang banyak kepada Ustadz dan keluarga.
izin bertanya Ustaz, bagaimana derajat hadis berikut ini? Yaitu hadis intasduqillaha yasdukka. Ya. Baik para muslim rahimanallah, hadis ini ya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya, dalam kitab Sunan beliau dengan nomor urut hadis 1955 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Ya. Dari sahabat Shaddad Ibnul Had, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, in tasduqillaha yasdukka, ya. Bila engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jujur kepadamu. Maka dia itu Allah akan jujur kepadamu. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita jujur di dalam iman kita, di dalam pernyataan kita tentang sesuatu yang kita yakini, maka sesungguhnya Allah jujur ya untuk memberikan balasan, ya, memberikan balasan dan mengabulkan ya keinginan kita yang baik tersebut. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik Ustaz wa fiik barakallah. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Mohon nasihatnya bagaimana menanggapi istri yang meminta prioritas lebih daripada ibu kandung dan keluarga saya sendiri, ya. Sampai ia berkata kadang ia dinomor sekiankan dalam hidup suaminya, kayak ia bukan prioritas dalam hidup suaminya. Jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira. Ya. Yang seperti ini tentunya karena istri tersebut tidak paham, ya, tidak paham tentang agama dengan baik. Oleh karenanya termasuk hak seorang istri adalah mendapatkan pendidikan agama. Maka sang penanya ini mestinya, ya, Anda wahai sang penanya itu memberikan pelajaran terhadap istri pendidikan agama yang cukup sehingga tidak akan berpikiran seperti ini. Ya, tidak berpikiran seperti ini. Ya, andaikan porsi agama itu cukup, ya, maka insya Allah tidak akan demikian, tidak akan demikian. Ya, mengapa? Karena nantinya dia adalah seorang ibu bagi anak-anaknya. Yang berikutnya anak-anaknya tersebut yang laki-laki dituntut juga untuk melakukan sikap yang demikian terhadap dirinya. Yang dia tidak ingin, ya, menantu perempuannya ini juga akan melakukan, ya, tidak akan menjadi rival bagi dirinya, kan begitu. Atau dia menginginkan menantu perempuannya itu memahami kondisinya seperti itu. Kalau dia paham, dia tidak akan demikian, ya. Dan barangkali sepertinya di sini juga ada pertama kesalahan tadi dalam pendidikan, ya, pendidikan Islam, pendidikan agama yang cukup bagi istri, ada kekurangan dalam hal ini, ya. Sepertinya kurang ngaji begitu, ya. Bukan kurang ngajar tapi kurang ngaji, ya. Yaitu tidak diberikan pendidikan agama yang cukup. Hadirkan dalam kajian-kajian supaya paham, demikian, seperti itu, ya. Yang kedua, sepertinya juga ada sebahagian dari hak-hak istri yang belum dipenuhi, sehingga ketika, ya, ada perhatian yang berlebih kepada, ya, orang tua sang suami, begitu juga keluarganya, maka muncul kecemburuan. Nah, seperti itu. Maka sesungguhnya kalau seandainya, ya, diberikan cukup, seperti mungkin nafkah yang cukup, ya, demikian, ya, nafkah yang cukup, diberikan juga contohnya barangkali, ya, nafkah berupa sandang itu ya pakaian, ya, pangan, pakannya, makannya, seperti itu, tempat tinggalnya itu cukup, maka insya Allah, ya,
perhatian yang berikutnya diberikan kepada sang ibu, orang tua, begitu juga keluarga, maka ini tidak akan menimbulkan kecemburuan bila tercukupi. Seperti itu, ya. Demikian. Ya. Maka cobalah ya diberikan pendidikan agama kepada sang istri tersebut, ya, tentang ya rumah tangga, tentang keseluruhan dalam agama ini, dimulai dari akidah, kemudian fikih ibadah, fikih muamalah, masalah akhlak, interaksi dalam rumah tangga, hak dan kewajiban, ya diberitahu. Insya Allah bila telah cukup dan mumpuni, saya kira tidak akan demikian terjadinya, ya. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani warahmatullah, kita cukupkan dulu ya. Sepertinya waktu saat ini sudah mendekati masuk waktu untuk sholat fardu zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Oleh karenanya kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali di waktu-waktu berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, tentunya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.